Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya sudah membuat tim untuk mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi, di mana saya sendiri sebagai ketua tim. Nama saya Muhammad Reza. Saya di sini akan menjelaskan mengenai deskripsi dari program. Program yang akan kami buat adalah sistem informasi mengenai manajemen keuangan mahasiswa, di mana aplikasi ini akan melakukan manajemen dan juga mengeluarkan informasi sesuai dengan mata kuliah, yaitu sistem informasi akan mengeluarkan informasi mengenai keuangan yang telah dilakukan. Dalam penggunaan aplikasi ini, user yang kami gunakan baru dalam jangkauan sebagai mahasiswa. Nantinya akan dikembangkan apabila aplikasi ini banyak diminati. Lalu di sini tim yang terlibat adalah saya sendiri sebagai ketua tim. Lalu ada analis yang akan menganalisis dari kebutuhan-kebutuhan sistem maupun kebutuhan input serta kebutuhan-kebutuhan dari user. Lalu akan ada DFD-nya. Setelah itu akan ada desainer yang akan menunjukkan bagaimana bentuk interface atau tampilan dari aplikasi sistem manajemen yang akan kami buat, serta seorang programmer. Di sini saya akan menunjukkan jadwal rencana dari pembuatan aplikasi ini. Berikut adalah jadwal rencana, di mana program aktivitasnya adalah pengumpulan data dan dokumen, analisis kebutuhan sistem, desain pemodelan sistem, desain pemodelan data, desain interface, membuat base data, membuat coding, lalu ada evaluasi, di mana waktu-waktunya sudah seperti yang terlihat pada gambar. Ada di bulan 1 dengan cakupan waktu 114 jam, sampai pada bulan ketiga dan minggu kedua sebanyak 48 jam untuk membuat sistem manajemen keuangan mahasiswa ini. Berikutnya saya akan memaparkan rencana anggaran dari pembuatan aplikasi ini. Ini adalah rancangan anggaran proyek, di mana jenis pengeluarannya ada dua, yaitu tenaga ahli dan juga biaya habis pakai. Pada tenaga ahli dengan rincian untuk ketua proyek, analis, programmer, spesialis jaringan, dan juga desainer, di mana biaya masing-masing untuk ketua proyek adalah 5 juta rupiah, untuk analis 3 juta rupiah, untuk programmer 2 juta rupiah, spesialis jaringan 1.500.000, dan juga desainer 1 juta rupiah. Di sini juga dibutuhkan biaya habis pakai, yaitu biaya yang digunakan untuk baik itu hardware maupun software. Untuk komputer akan digunakan 2 unit komputer dengan biaya 7.500.000, dengan software pendukung dengan biaya 1 juta, biaya perjalanan 1 juta, biaya ATK atau alat tulis kantor 100.000, dokumentasi 500.000, printer 1 juta, scanner 1 juta, dan juga smartphone yang akan digunakan untuk debugging pada aplikasi, karena aplikasi yang akan kami gunakan basisnya adalah digunakan di smartphone Android, dengan total biaya 27 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ismail. Di sini saya sebagai pengumpul data, dan di sini di sistem manajemen keuangan mahasiswa ini saya sudah mensurvei sekitar 5 orang mahasiswa dengan kebutuhan pribadi sebagai berikut. Untuk pemasukan, mereka bisa mendapatkan 0 sampai 500.000 per bulan. Nah, untuk rata-rata makan per hari itu mereka bisa sampai 20.000, sampai bisa menghabiskan 20.000 per hari. Untuk keperluan lain seperti bensin atau keperluan transportasi itu per minggu rata-rata mereka menghabiskan sampai 20.000. Nah, untuk keperluan pribadi seperti sabun dan lain-lain itu rata-rata mereka sampai menghabiskan 150.000 per bulan. Nah, dari data-data tersebut kami membuat sistem agar mahasiswa dapat memanage uang lebih baik lagi. Oke, terima kasih.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrina Febri. Dalam tim tugas akhir sistem informasi, saya sebagai analisis. Tugas akhir kita itu berjudul sistem manajemen keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen keuangan. Pertama-tama kita menganalisis kebutuhan sistem. Pertama itu kebutuhan input. Data apa aja yang dimasukin untuk kebutuhan input? Pertama, data uang untuk 1 bulan, data biaya hidup per hari, data makanan atau barang yang akan kita beli, data tanggungan atau hutang. Kemudian kebutuhan proses itu menginputkan data uang per 1 bulan, menginputkan data biaya hidup per hari, menginputkan data makanan barang yang akan dibeli, menginputkan data tanggungan. Kebutuhan output, data uang per 1 bulan, data biaya hidup per hari, data makanan atau barang yang akan dibeli, data tanggungan. Kemudian kebutuhan user, itu pemakainya misalnya mahasiswa, menyimpan data pengeluaran per hari, menyimpan data pemasukan, menyimpan data pengeluaran, melihat prediksi uang habis. Untuk analisis kebutuhan perangkat keras dan lunaknya, kebutuhan perangkat keras, komputer 1 unit dengan spesifikasi minimal Core i3, RAM 2 GB, VGA 1 GB, dan printer. Smartphone Android dengan spesifikasi minimum required OS 2.3, target required OS 4.2, dan RAM 512 MB. Setelah itu kita menggunakan DFD atau diagram flow data menggunakan aplikasi Power Designer. Di sini terlihat ada user itu sebagai entitas, dan ini ada proses atau sistem manajemen keuangan. Yang pertama kita memasukkan data masukan uang, data pengeluaran, terus kita ada data prediksi keluarannya, ada total sisa uang dan total pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isky Ariza. Di sistem informasi manajemen keuangan ini, saya sebagai desainer. Jadi saya yang merancang semua desain dari interface dari aplikasi sistem manajemen keuangan ini. Untuk interface-nya bisa saya menggunakan GUI Designer Studio Profesional untuk membangunnya dari awal. Di sini udah dapat dilihat pada menu pertama itu ada kayak semacam dashboard. Kita misalkan nama pengguna pertama itu Reza, statusnya sebagai mahasiswa. Oke, langsung aja. Ya, ini di dashboard pertama ada nama pengguna sama status. Misalkan ada Reza sama status mahasiswa. Di dashboard ini nanti akan menginformasikan sisa uang dari mahasiswa, jumlah pengeluaran dari mahasiswa, dan prediksi uang habis. Jadi untuk sisa uang ini nanti satuannya rupiah, jumlah pengeluaran juga rupiah. Untuk prediksi uang habis menggunakan satuan hari. Jadi sistem ini nanti rencananya bisa memprediksi uang kita itu habis berapa hari. Ini untuk menu dashboard. Dan untuk menu pengeluaran kita mempunyai interface seperti ini. Tombol plus ini untuk memudahkan user penggunaan user, untuk mempermudah user. Di nama barang ini ada input text, nanti bisa menginputkan barang yang dikeluarkan, dan jumlah di sini nanti satuannya rupiah.
ketika nanti diklik plus, nanti akan langsung menuju ke database, jadi langsung disimpan. Dan untuk menu di atas ini untuk simbol ando, redo, sama ini saya implementasikan history. Jadi kalau misalkan diklik history, nanti akan muncul sebuah kumpulan dari beberapa pengeluaran yang sudah kita lakukan. Ini untuk sub menu pengeluaran. Close ini untuk kembali ke menu pengeluaran. Ando ini berguna untuk jika nanti kita menginputkan nama barang atau kita menginputkan jumlah rupiah nama barang, kita salah menginputkan, nanti bisa memakai tombol ando. Dan redo ini untuk ke depannya. Ada juga sub menu pemasukan di sini. Ini untuk pemasukan mahasiswa. Mahasiswa ini kayak status dari pengguna user. Pemasukan di sini udah ada jumlah pemasukannya, nanti kita inputkan berapa. Seperti yang tadi, kita tinggal mengklik plus, jumlah tadi akan tersimpan di database dari aplikasi kami. Sama seperti pengeluaran, di sini ada simbol ando, redo, sama history. History juga akan mengumpulkan seluruh jumlah yang kita masukkan di submenu pemasukan ini. Jadi tiap saat kita dapat melihat jumlah pemasukannya itu berapa, pengeluarannya berapa. Oke, cukup sekian dari penjelasan interface untuk sistem informasi manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratama Setiaji. Saya di sini bertindak sebagai programmer. Saya mengimplementasikan hasil analisa dari analisis menggunakan aplikasi Eclipse. Begini merupakan tampilan awal dari aplikasi Eclipse. Eclipse ini merupakan aplikasi pemrograman yang berbasis mobile. Di dalamnya juga disediakan database SQLite yang dapat menyimpan data-data yang nantinya kita butuhkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.